warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ramadhani dari kelas 1 BTKI. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang limbah. Yang pertama yaitu apa itu limbah. Limbah adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan manusia maupun proses alam yang dapat berupa zat padat, cair, atau gas yang sudah tidak memiliki nilai guna secara langsung, serta berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerusakan ekosistem apabila tidak dikelola, diolah, dan dibuang dengan cara yang tepat sesuai dengan jenis dan sifatnya. Adapun sumber limbah yaitu yang pertama limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga atau permukiman, baik berupa limbah padat maupun cair. Limbah ini umumnya dihasilkan dari aktivitas seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Contohnya yaitu sisa makanan, air sabun dari cucian, serta plastik dan botol bekas. Yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri sendiri adalah limbah yang dihasilkan dari proses produksi di pabrik atau kegiatan industri yang dapat berupa zat padat, cair, maupun gas dan sering mengandung bahan berbahaya. Contoh dari limbah industri sendiri yaitu limbah cair kimia dari pabrik, asap atau gas buangan, serta sisa logam berat seperti merkuri atau timbal. Dan yang ketiga yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari kegiatan pertanian, baik berupa sisa bahan alami maupun bahan kimia yang digunakan dalam proses bercocok tanam. Contoh dari limbah pertanian ini yaitu ada sisa tanaman, pupuk kimia berlebih, dan pestisida. Dan yang keempat yaitu limbah konstruksi. Limbah konstruksi adalah limbah yang berasal dari kegiatan pembangunan atau pembongkaran bangunan, berupa sisa material dan bahan bangunan. Contoh dari limbah konstruksi ini yaitu pecahan beton, kayu, besi, batu bata, dan sisa semen. Selanjutnya yaitu limbah medis. Limbah medis sendiri itu adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan berpotensi mengandung zat berbahaya atau infeksius. Contoh dari limbah medis ini yaitu ada jarum suntik bekas, perban, darah, dan obat kadaluarsa. Yang keenam yaitu limbah komersial. Limbah komersial adalah limbah yang berasal dari kegiatan usaha seperti pasar, toko, restoran, hotel, dan perkantoran. Contoh dari limbah komersial ini sendiri yaitu sisa makanan, plastik kemasan, kertas, dan botol minuman. Adapun pengelolaan pada limbah yaitu yang pertama yaitu mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan limbah, misalnya menghindari plastik sekali pakai. Dan yang kedua yaitu penggunaan kembali. Memakai kembali barang yang masih bisa digunakan seperti botol atau wadah. Yang ketiga yaitu daur ulang. Mengolah limbah menjadi barang baru, misalnya yaitu plastik atau kertas didaur ulang. Yang keempat yaitu pengolahan limbah. Limbah organik yaitu dijadikan kompos. Limbah cair diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Limbah berbahaya itu ditangani secara khusus. Selanjutnya yaitu atau yang terakhir pembuangan akhir. Limbah yang tidak bisa diolah dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA secara aman. Berikut adalah contoh nyata dari limbah domestik di sekitaran rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperlihatkan contoh nyata terkait tentang limbah di sekitaran rumah saya. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan atau proses industri, baik itu rumah tangga, industri maupun kegiatan lainnya yang sudah tidak terpakai dan dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Limbah sendiri itu terdiri dari limbah organik dan anorganik. Limbah organik itu limbah yang mudah terurai seperti sisa-sisa makanan, sedangkan anorganik itu limbah yang sulit terurai atau membutuhkan waktu yang lama untuk dapat diurai atau membutuhkan pengelolaan yang khusus.
Berikut adalah contoh nyata dari limbah domestik atau rumah tangga. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat limbah organik maupun anorganik. Limbah organik itu seperti dedaunan, sisa-sisa makanan, sedangkan yang anorganik itu seperti plastik, botol plastik dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada materi yang kedua, yaitu ada limbah cair pada industri dan limbah padatnya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu limbah cair industri. Limbah cair merupakan buangan berbentuk cair yang dihasilkan dari proses produksi, pencucian alat, pendinginan mesin, atau reaksi kimia dalam industri. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama pada fisiknya yaitu limbah cair industri ini memiliki warna jernih hingga pekat tergantung jenis industrinya. Yang kedua yaitu kekeruhan tinggi akibat partikel yang tersuspensi. Yang ketiga yaitu berbau menyengat karena kandungan zat kimia atau pembusukan. Yang keempat yaitu suhunya bisa tinggi, terutama dari proses industri yang panas. Yang kedua yaitu karakteristik pada sifat kimianya. Memiliki nilai pH yang bisa sangat asam atau basah tergantung dengan industrinya itu. Yang kedua yaitu mengandung zat organik dan anorganik terlarut. Yang ketiga, nilai BOD atau biochemical oxygen demand dan COD atau chemical oxygen demand tinggi, menandakan kebutuhan oksigen besar untuk mengurangi zat pencemar. Yang keempat yaitu mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan ini juga bisa mengandung zat beracun, korosif, atau mudah bereaksi. Karakteristik yang ketiga yaitu biologis. Limbah cair industri itu mengandung mikroorganisme seperti bakteri patogen, lalu dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba berlebih di perairan atau eutrofikasi. Selanjutnya yaitu karakteristik toksitas dan dampaknya. Ini bersifat beracun bagi makhluk hidup, dapat mencemari air, tanah, dan sungai. Lalu bisa menyebabkan kematian organisme air jika tidak diolah. Adapun contoh spesifik dari limbah cair industri yaitu limbah cair industri tekstil mengandung zat pewarna, limbah industri makanan tinggi akan BOD-nya. Lalu limbah industri kimia itu mengandung asam atau basa yang kuat. Jadi ini semua itu tergantung dengan jenis industri yang mengelolanya. Selanjutnya yaitu limbah padat industri. Limbah padat merupakan sisa bahan atau material dari proses produksi yang berbentuk padat atau semi padat. Adapun karakteristik dari limbah padat industri ini yaitu yang pertama yaitu karakteristik fisik. Limbah padat industri ini berbentuk padatan seperti serbuk, serpihan, lumpur, atau bongkahan. Limbah padat ini juga ukuran dan bentuknya bervariasi tergantung proses industrinya. Selanjutnya yaitu umumnya limbah padat industri ini memiliki volume besar dan yang menumpuk. Pada karakteristik yang kedua yaitu komposisi. Limbah padat industri ini memiliki dua komposisi yaitu organik dan anorganik. Organik sendiri itu mudah terurai, misalnya kayak sisa bahan makanan atau kayu. Sedangkan anorganik ini sulit terurai seperti plastik, kaca, dan logam. Masuk ke karakteristik yang ketiga yaitu kimia. Yang pertama itu dapat mengandung bahan kimia berbahaya atau beracun B3. Lalu mengandung logam berat atau zat reaktif. Kemudian limbah padat industri ini bisa bersifat mudah terbakar, korosif, atau reaktif. Karakteristik yang keempat yaitu stabilitas.
Limbah padat industri, banyak limbah padat bersifat tidak mudah terurai sehingga bertahan lama di lingkungan. Lalu ada beberapa dapat mengalami pelapukan dan menghasilkan zat berbahaya. Karakteristik yang kelima yaitu dampak lingkungannya. Itu dampak lingkungan dari limbah padat industri, yaitu yang pertama, mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Lalu menyebabkan perubahan struktur tanah dan berpotensi menghasilkan gas berbahaya saat terurai. Adapun contoh spesifik dari limbah padat industri yaitu slag atau terak dari industri logam. Yang kedua yaitu abu pembakaran atau fly ash. Yang ketiga yaitu potongan bahan baku, plastik industri, dan lumpur hasil pengolahan limbah. Selanjutnya melangkah pada materi yang ketiga yaitu saya sendiri mendapatkan artikel 3. Melangkah pada materi yang ketiga yaitu di sini saya akan menjelaskan parameter pada limbah air. Yang pertama yaitu ada parameter fisika. Parameter fisika limbah cair ini berdasarkan artikel yang kita dapat adalah parameter yang menunjukkan kondisi tampak dan sifat fisik air limbah. Parameter fisika ini dapat meliputi warna, kekeruhan, dan padatan tersuspensi, yang dimana warna ini menunjukkan adanya zat pencemar seperti bahan kimia atau zat organik. Lalu kekeruhan ini dapat menunjukkan banyaknya partikel yang tersuspensi dalam air. Yang ketiga yaitu padatan tersuspensi atau TSS, yang dimana ini partikel padat yang tidak larut dan melayang dalam air. Selanjutnya yaitu parameter kimia. Parameter kimia ini sendiri adalah parameter yang menunjukkan kandungan zat kimia dalam air limbah. Yaitu yang pertama adalah pH atau potensial hidrogen. pH ini sendiri menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan limbah, yang dimana kita tahu asam itu berada pada pH kurang dari 7. Sedangkan kalau netral itu pH-nya sama dengan 7. Terus basa pH-nya kurang dari 7. Lebih dari 7, maaf. Selanjutnya yaitu COD atau chemical oxygen demand, di mana ini jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat organik secara kimia. Yang selanjutnya yaitu BOD, biochemical oxygen demand. BOD sendiri adalah kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Selanjutnya yaitu DO, dissolved oxygen. DO sendiri ini adalah kadar oksigen terlarut dalam air. Parameter yang ketiga yaitu parameter biologi. Parameter biologi limbah cair berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas mikroorganisme dalam air limbah. Parameter yang disebutkan seperti yang pertama yaitu mikroorganisme atau bakteri yang menguraikan bahan organik. Yang kedua yaitu aktivitas biologis yang mempengaruhi BOD atau biochemical oxygen demand. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap oksigen terlarut atau DO dalam air. Dimana ini tuh kayak semakin banyak bahan organik dalam limbah, semakin tinggi juga aktivitas mikroorganisme untuk menguraikannya, sehingga kebutuhan oksigen atau BOD meningkat dan kadar oksigen terlarut atau DO menurun. Melangkah yang selanjutnya yaitu analisis komposisi dan potensi dampak. Yang pertama yaitu komposisi limbah berdasarkan artikel. Pada artikel tersebut yaitu mengandung senyawa organik yang terdiri dari karbon, nitrogen, amonia, nitrat, nitrit. Yang kedua yaitu mengandung zat anorganik atau mineral. Yang ketiga yaitu limbah berasal dari proses produksi pupuk. Adapun potensi dampak yaitu jika tidak memenuhi baku mutu, COD-nya itu tinggi, oksigen terlarut menurun, ya menyebabkan defisit oksigen di air yang dapat mengakibatkan kematian ikan dan tumbuhan air, pencemaran perairan, dan ketidakseimbangan oksigen. Adapun
limbah sesuai standar baku mutu atau Perman LHRI nomor 5 tahun 2014. Ini jurnal mengonfirmasi bahwa kualitas limbah cair outlet KPPL PT PIM sangat aman dan memenuhi standar dengan rincian spesifik seperti digambar. Yaitu secara keseluruhan itu sangat aman dan ini bisa disebut dengan sesuai dengan bahan baku standarnya. Jadi berdasarkan jurnal dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah cair di PT PIM pada Januari 2018 telah memenuhi standar baku mutu lingkungan karena COD sebesar 90 sampai 110 ppm dan pH-nya itu 8,50 sampai 9. Seluruhnya berada di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam Permen LH nomor 05 tahun 2014. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.